Saya ingat waktu itu produser kita Mas Agung Handoko mau buang air kecil minta dikawal saking angkernya. Betul betul. Jadi ada satu kejadian masyarakat juga situ tahu. Kenapa masyarakat itu tahu? Itu ada tukang bakso, Ya, ya kan? Tukang bakso ada yang manggil, ya. manggil ke dalam. Nah, terus dia layani. Itu perempuan yang manggil. Dilayani dari satu mangkok, nambah dua mangkok, tiga mangkok, sampai mangkoknya habis. Wah, dia baru sadar tukang bakso, Gus kan? Iya. Begitu lihat nih, ini gimana? Tahu orangnya nggak ada, kabur itu gerobak-gerobaknya ditinggal, Gus. Jumpa kembali sahabat dengan channel Bapak Lukman Har. Tayangan adanya tanpa rekayasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Babil Lukman Har. Sahabat di mana saja berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberhasilan dalam segala halnya dan segala ikhtiar-ikhtiarnya, sehingga mendapatkan keberkahan dalam segalanya. Kali ini Babil kembali bincang-bincang, obrol-obrol dengan manajer tim pemburu hantu Gus Gosipnya. Ali. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ingat ini kejadian waktu itu kita live pemburu hantu di daerah Condet gitu. Itu kan saya lupa tuh penanggung jawabnya tuh. Saya juga kayaknya ada tuh. Ya, Di situ. sampean. Iya, saya penanggung jawab. Di situ. Tuh, Bopong saya ingat rumah itu adalah rumah bekas orang kaya, tetapi keluarganya karena sudah punya rumah semua, sementara si ibu tidak mau meninggalkan rumah itu sekalipun suaminya sudah meninggal, karena itu rumah kenangan, keindahan, kebersamaan ketika masih bersama-sama sang suami, sehingga anaknya yang sudah berada pun ingin membawa ibunya tinggal bersama, nggak mau, padahal rumah itu uang karenanya, naudzubillah. Saya ingat waktu itu produser kita Mas Agung Handoko mau buang air kecil minta dikawal saking angkernya. Betul. Itu daerah Condet ya, dan klien kita beliau non muslim. Nah, itu kan tuh saya ingat laporan itu diawali ya. Kita kan belum masuk ke dalamnya bagaimana kan. Di awal itu jadi ada satu kejadian masyarakat juga situ tahu. Kenapa masyarakat itu tahu? Itu ada tukang bakso, ya kan? Tukang bakso ada yang manggil, manggil ke dalam. Nah, terus dia layani. Itu perempuan yang manggil. Dilayani dari satu mangkok, nambah dua mangkok, tiga mangkok, sampai mangkoknya habis. Wah, dia baru sadar tukang bakso, Gus kan? Iya. Begitu lihat nih, ini gimana? Tahu orangnya nggak ada, kabur itu gerobak-gerobaknya ditinggal, Gus. Nah, disitulah mencuat viral atau bukan viral waktu itu di daerah situ. Waktu itu istilahnya belum viral, rame. Jadi rame. Booming. Nah, itu makanya dia mengadu ke tim pemburu hantu untuk bagaimana caranya ini tidak terjadi. Ternyata begitu di dalam ini sangat luar biasa. Jadi waktu itu telisik itu kita dan menyambung, artinya sinkron dengan yang dialami. Mereka itu kalau di rumah itu anak-anak itu ada sesuatu keinginan itu kan sangat luar biasa, emergensi, makanya kita dengan cepat, dengan segera kita selesaikan masalah seperti itu. Jadi, nah itu bisa cerita Gus tentang itu, karena kan Gus awalnya yang mensurvei, kan mewawancarai di awalnya gitu. Kalau yang survei kebetulan bukan saya, bukan ya. Tapi saya kan yang menerima laporan, yang saya mempelajari dari laporan itu, bahwa memang kenapa akhirnya, jadi sebenarnya kan sadar lah namanya anaknya baik-baik, tapi kenapa ada keinginan untuk mencelakai orang tua itu kan ada faktor X. Tapi ketika di luar rumah kan jadi kangen sama mama kan gitu. Benar. Maka itulah sang mama diminta untuk tinggal bersama anak-anaknya gitu, tidak tinggal di rumah yang mengerikan itu. Tapi sang mama kan karena itu kenangan, sehingga ya akhirnya masyarakat tahu dengan kejadian fenomena pedagang bakso gaib itu, maka disetujuilah untuk melapor ke kita di pemburu hantu. Kenapa butuh persetujuan masyarakat? Karena ketika live itu kan ratusan orang yang nonton. Oh iya, saya ingat Gus. Itu juga menjaga hal yang kita tidak ingat. Ternyata situ terjadi kan. Nah, iya. Begitu kita ada pembersihan, ya kan, malah bukan membantu doa, ada yang menyerang. Iya. Nah, itu hampir saja itu celaka tuh, bahaya sekali tuh. Medusasi, istilah medusasi itu kan Gus yang buat dulu itu namanya medusasi. Itu saya ingat betul, dan
itu kan kalau menurut analisa kita waktu itu ya, antara gangguan yang di dalam dengan gangguan orang luar yang ingin mencelakai kita pada saat itu terjadilah kolaborasi barangkali. Jadi intinya ketika mediumisasi itu begini pemirsa, jadi ada seorang relawan lah yang mendaftar ke kita untuk dimasukkan menjadi media dari makhluk halus yang akan kita masukkan. Nah, ketika disuruh konsentrasi, kan harus konsentrasi. Ya, ketika dia konsentrasi untuk kita masukkan jin yang ada di situ sebagai pembuktian, tiba-tiba dibarengi dengan serangan. Itu untung saya waspada. Nah, saya lihat persis waktu itu, karena saya tidak jauh kan, saya pemegang skrip. Nah, jadi ketika sampai sudah begini itu, orang itu keluar sampai langsung itu, terus yang lain ada yang Ustadz Somad yang tidak bisa salto, yang tidak biasa salto sampai salto itu. Dan saya yang biasanya tidak ngamuk, saya ngamuk pada itu. Karena apa? Sebab ini sangat riskan. Kalau saja ya semua pertolongan Allah ya. Kalau saja tidak sigap, ya sudah ngeri karena setelah keluar si mediumisasi itu pingsan kita masukkan ke dalam, kita tidak langsung sembuh. Kalau saja tidak tertolong, memang Allah semuanya, tetapi perantaranya kan melalui tayangan ini. Benar. Jadi tayangan kita mati juga gitu kan. Itu yang membuat kita waktu itu, saya terutama sebagai penanggung jawab lokasi, marah gitu. Kenapa harus melakukan serangan seperti itu? Dan itu bisa kita lihat bahwa sang penyerang ini memang orang pintar, bukan orang pintar dalam pengertian nukun gitu ya. Dia tahu celah. Ketika seseorang itu konsentrasi, kalau dia menghantam tim mungkin mental, mungkin gitu ya. Tapi ketika orang yang diminimisasi, yang kondisinya sedang mengosongkan diri dalam tanda petik, mudah sekali dimasukkan. Itulah. Makanya alhamdulillah waktu itu Gus, saya ingat sekali. Alhamdulillah Allah memberikan kewaspadaan pada saya. Gitu. Karena apa? Begitu saya lagi memasukkan, itu ada suatu energi yang sangat besar sekali untuk menghantam. Makanya saya bilang, awas sampai saya menghalau tapi jebol sedikit gitu. Kalau saja tidak dia menghalau, wallahu alam. Nah, makanya itu sedikit aja masuk aja sekali sampai saya teriak saat itu. Nah, itulah yang terjadi permisan. Apa yang adanya seperti itu. Nah, disinilah taruhan tim pemburu hantu bahwa pekerjaan ini bukan main-main. Kita memang sudah ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan apa yang terjadi di tempat gitu. Nah, itu ada cerita lagi tentang seperti ya sebenarnya banyak ya yang berkaitan dengan kisah ini. Untuk serangan itu kan ya kita tidak sombong, tapi kita tahu siapa pelakunya. Saya sempat lempar pura-pura nggak ngelihat pakai garam waktu itu dengan harapan mungkin dia down sehingga tidak melanjutkan serangan. Dan alhamdulillah mediumnya itu juga kembali sadar. Alhamdulillah. Terus perburuan juga masih berjalan cukup baik sampai akhirnya juga masih dalam penanganan karena tidak langsung selesai ya. Jadi rumah itu karena memang sudah parah. Kalau inti penyebabnya apa saya lupa ingat, pada intinya ya seperti itu. Pada intinya bahwa ada seorang ibu yang terganggu, kemudian ya berbagai macam hal yang merintangi untuk membersihkan rumah itu. Prinsipnya setelah kita survei kembali untuk membuktikan rumah itu bersih atau tidak. Pertama kan masih mendingan, jadi sebelumnya suasana panas gitu, agak mendingan. Suasana anaknya ketika ke sana sudah tidak lagi uring-uringan seperti sebelumnya. Terus sekitar berapa bulan ya, akhirnya saya tempelkan stiker bebas hantu waktu itu. Biasanya bebas hantu dalam pengertian itu ya bukan bebas bener, dalam pengertian sebagai simbolik bahwa apa yang kami lakukan alhamdulillah sudah ada hasilnya. Memang itu luar biasa. Luar biasanya begini, permainan jin itu sangat luar biasa. Jadi saat di rumah kumpul, jadi suatu perasaan mereka pergi semua anak-anaknya supaya tidak terjadi anak-anaknya menghindar. Air sendirian kan ibu. Tetapi begitu di luar anak-anaknya rindu dan kangen untuk kembali lagi. Itu kan sangat luar biasa permainan jin. Nah, itulah pemirsa terjadinya sampai seperti itu. Memang itulah permainan bangsa jin sangat luar biasa. Kalau kita kurang waspada akan terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Karena itulah kita selalu waspada, kita harus ingat selalu pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kehidupan ini bukan hanya manusia, ada bangsa-bangsa lain yang disebut bangsa jin, dan bangsa jin ini tentunya ada yang bergolongan jin fasik dan ada jin muslim. Oke, terima kasih sahabat di mana saja berada. Semoga kita bisa berjumpa kembali di lain waktu dan di lain cerita. Terima kasih. Mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.